Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila yaumil bi'sah. Alladhi qal salasun uqsimu alaihinna. Al-hadis au kama qal hadratul kurama, para masyayikh, para sepuh yang sangat saya taati, hadir langsung di tengah-tengah kita Gus Rafiul Hamid, Gus Brahim manten anyar ya. Ini sedang Isra Mi'raj ini. Kita doakan mudah-mudahan Gus Ibrahim berumah tangga yang penuh keberkahan, sakinatan, mawaddatan, warahmatan. Allahumma amin. Gus Ahmad Sazili, para habaib, Habib Abdurrahman Bara'bah, Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Zain Ba'bud, guru kita Habib Taufik bin Muhammad Bara'bah yang barusan membacakan hadis, para kiai rahmatullah, Rai Syuriah, MBCNU Bujon, Kiai Ali Wafa, mana Kiai Amir? Rawang ya? Dan para kiai lain, koordinator Riyadul Jannah Bujon yang luar biasa menyiapkan segala sesuatunya. Insya Allah malam ini rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah. Salawat dan salam kita mintakan juga kepada Allah agar disampaikan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu barusan perang kanjeng Nabi, sepulang perang yang diikuti oleh banyak sahabat dan penuh kemenangan. Namanya Perang Banil Mustalik. Di tengah jalan kanjeng Nabi berombongan. Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menata barisan sepulang perang ini ada dua lapis. Yang pertama barisan Rasulullah. Saat itu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah derek perang juga. Pakai khemah ditandu beliau, 8 orang yang memikul beliau karena beliau orang mulia. Barisan kedua dibentuk oleh Rasulullah sekian puluh meter, sekian kilometer untuk menyisir barangkali ada pasukan yang lemah kemudian butuh pertolongan. Barangkali ada barang-barang yang jatuh. Barangkali ada perlengkapan yang masih tersisa disisir oleh barisan kedua. Di tengah jalan jam 3 pagi para jemaah sekalian, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhenti. Kita persiapan sholat subuh. Di situ beliau mulai qiyamul lail. Auradah dibaca para sahabat sampai kemudian menjelang salat subuh. Sayyidah Aisyah ternyata memegang dadanya ini, kalungnya tertinggal. Jatuh hilang. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, Sayyidah Aisyah itu berkalung. Kalungnya emas. Sampeyan kalungnya apa? Jadi berkalung itu termasuk sunnah istri-istri Rasulullah. Berhiaslah untuk suami. Jangan berhias untuk orang lain. Dicarilah sama beliau, meninggalkan barisan yang sedang salat. Karena masih malam, masih gelap, beliau tunggu siang. Sampai matahari baru terbit,
diurut jalan ke belakang, ketemu. Kembali ke lokasi, ternyata barisan sudah berangkat. Yang pertama. Ini kemudian yakinlah Sayyidah Aisyah, saya tidak usah nyusul. Beliau ini orang mulia. Saya tak tidur di sini di bawah pohon, yakin nanti pasti Rasulullah akan menyuruh seseorang menjemput saya. Barisan kedua datang, ketemu. Kok ini ada orang? Kemudian diucapkan salam sama pimpinan rombongan kedua. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Siapa Pak? Sofwan bin Mu'attal. Kalau jenengan menamakan anak, silakan dinamakan anaknya Sofwan. Mungkin Mu'attalnya sampai pikir ulang. Apalagi putra-putra Pujon. Kalau Sofwan panggilannya kan enak Wan. Kalau Mu'attal bahaya nanti. Ini peringatan. Loh, kok ternyata sosok perempuan. Bila ucap salam, Assalamualaikum. Bangunlah perempuan tadi itu. Ternyata waalaikumsalam. Sosok perempuan mulia. Bunyai besar. Sayyidah Aisyah. Masya Allah bunyai. Kok saged sari teng mriki terus pundi critanipun bunyai. Ngene aku mangkong kalungku kari. Terus tak goleki ketemu aku rene tibake barisan wis berangkat. Tandu sing digawa wong wali ku mang gak ero lek ndek jero gak ono aku. Masya Allah bunyai. Katuran pinarak nderek. Tenggene ngenggil jenengan ingkang naik onta, saya yang nuntun. Ma rofa'a Sufwanu ra'sahu qattu. Mulai dari perjalanan pertama sampai kota Madinah, sama sekali yang namanya Sufwan gak berani ngangkat kepalanya untuk memandang beliau. Karena beliau istri mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata begitu sampai Madinah. Ada orang munafik yang ingin menjatuhkan marwah keluarga Rasulullah. Namanya Abdullah bin Ubay. Padahal Sufyan ini ngangkat kepala gak berani. Tapi dikabarkan memakai seorang yang ahli IT. Ahli internet. Namanya itu bin Usasah. Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini ponakannya Bunyai Abu Bakar. Ponakannya Bunyai Abu Bakar. Sementara Sayyidah Aisyah itu putranya Sayyidina Abu Bakar. Saat berangkat ke Madinah hijrah, ini tahun kelima hijrah. Itu yang paling menolak di antara kaum muslimin untuk diajak hijrah. Itu ya ini, Mistah bin Usasah ini. Le, awakmu ponak aku le. Ayo mbek sahabat yang lain. Derekno Kanjeng Nabi, dukung Kanjeng Nabi hijrah. Gak man. Kenapa? Karena dia itu ternyata orang yang kaya raya. Eman nambah Indomaret. Eman nambah Gubise. Eman nambah pertanian besarnya. Piro olehmu? Akhirnya dikerasi. Sedina piro tak ganti le. Rasulullah kok banding no ambek Indomaret. Cara kasarnya mriki gitulah. Ayo berangkat tak ganti. Apapun harta bendamu nanti ketika sudah sampai Madinah. Hidupmu, sa istrimu, sa anak-anakmu. Aku yang tanggung jawab. Betul Pak. Akhirnya ikut. Tapi rodok-rodok gak lego. Rodok-rodok munafik. Itu namanya Mistah bin Usasah. Itulah kemudian yang disuruh oleh sosok yang memang ingin menjatuhkan marwah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hadisu ifki. Hadisun ifkiyun. Kabar hoax. Berita bohong. Jangan percaya dengan kabar-kabar.
Kalau belum tabayun, kalau belum kita tanya langsung ke yang bersangkutan. Jangan suka-suka untuk nyebar. Dosanya besar. Ini saya ngaji 4 jam cukup ya? Nggih, pujon wadem. Akhiripun terus pundi? Ternyata Aisyah ada main anu-anu sama Sofwan. Ternyata Sofwan itu nggak tahu sopan santun sama bunyainya sendiri. Dikabarkan sedemikian rupa. Marahlah Sayyidina Abu Bakar. Nduk, nggih Pak. Apa bener kon nglakoni ngono? Ambek Sofwan. Wallahi Pak, mboten saestu. Sofwan, wallahi sahabat Rasul. Jangankan seperti itu. Mendongakkan kepala saya nggak berani. Karena hormat beliau orang mulia. Lah terus nyebar hoax siapa iki? Sofwan bin Abdullah bin Ubay. Sing ngeser kemana-mana siapa? Ponaan sampeyan dewi. Sapa jenenge? Mistah bin Usasah. Mulai hari itu yang namanya Mistah. Mistah. Dirimu, diriku, urusan dewe anakmu, urusan dewe bojomu. Wong iku lak mbak-yumu dewe. Kok kabarno koyok ngene karepmu ya apa? Cara pujon ngoten, Mbak. Cara pujon ngoten. Niku 40 hari. Selama 40 hari. Ini pelajaran di tafsir-tafsir itu ada penjelasan. Fitnah apapun kita difitnah, diarani macam-macam apapun, biarkan. Insya Allah kalau kita sabar 40 hari, Allah akan urai itu semua. Sampai Rasulullah nggak dawuh apapun. Kanjeng Nabi ngapunten saestu Kanjeng Nabi Aisyah. Kula mboten lampahi napa-napa, Kanjeng Nabi mboten dawuh karena besarnya fitnah. Sampai ada sahabat yang sowan Kanjeng Nabi. Allah Kanjeng Nabi pegatoi mari arek ngono. Cara pujon. Karena termakan hoax sampai adab, sampai akhlak kepada Rasulullah hampir habis. Saking besarnya berita bohong. Rasulullah mendel nunggu wahyu, nunggu dawuh saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah kisah seperti itu. Semendel apapun Kanjeng Nabi, Pak. Tapi ada sisi pernah Kanjeng Nabi itu bersumpah. Kenapa Kanjeng Nabi bersumpah? Kenapa kita bersumpah? Kalimat qasam atau kalimat sumpah itu diperbolehkan oleh Allah. Dua hal tujuannya. Satu, menunjukkan kebenaran sesuatu yang akan kita sampaikan. Dua, kebenaran itu nggak dipercaya. Oh ya lupa Pak Kepala Desa. Nggih. Sambutannya koyok kiai. Hebat. Kali Pak Sajidin yang sedang menghauli ibunya nggih. Di tahun pertama insya Allah kehidupan panjenengan berikutnya lebih barokah. Nanti kita sampaikan sedikit tentang haul. Apa sumpahnya Kanjeng Nabi? Ada 3 pernah Kanjeng Nabi itu sumpah. Contohnya beginilah. Kenapa harus ada sumpah? Nanti itu Pak Sajidin mau ngekholi ibunya yang pertama. Beliau ngundang Riyadul Jannah. Ada yang gak percaya? Iya temenan ngatasani Pak Sajidin ae misalnya. Akhirnya Pak Sajidin sumpahnya muncul itu. Sumpah. Pujon tegak damit. Mati saiki. Itu sumpah. Kenapa sumpah? Itu betul benar tapi dibohongkan. Kanjeng Nabi juga pernah sumpah. Salasun uqsimu alaihinna. 3 hal ini aku bersumpah atasnya. Apa? Yang pertama, mana kosomalun.
Bisadaqatin fatasaddaqu. Para jamaah, Kanjeng Nabi bersumpah karena enggak banyak orang percaya dengan ini. Tidak berkurang sedikit pun harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Ini konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk konsepnya ilmu-ilmu yang kita ambil toko kulon situ. Kulon rodo adoh barat, ono Amerika dan Israel. Hemat pangkal kaya, itu konsep mereka. Tapi kalau Rasulullah sedekah pangkal kaya, ini gak masuk akal. Maka Rasulullah perlu istilah sedekahlah, hartamu nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk orang mati pun Kanjeng Nabi dawuh, tasaddaq ala mautaka, sedekahilah orang mati kalian. Ini sudah dipraktekkan oleh Pak Sajidin. Gak harus nunggu kaya, sedekah berapapun silahkan. 2.000 kita masukkan masjid, sedekah. 2.000 kita berikan teman-teman kita yang di pinggir jalan, bangun jalan, sedekah. Sampai Pak Sajidin seladah pun. Oh yang siapa? Oh Pak Sunandar ya yang sedekah. Ini ya, seladah sampai tomat. Insya Allah disampaikan ini kepada orang tua yang dihauli. Jadi gak ada ceritanya Pak. Wong kakean sodakoh melarat itu gak ada ceritanya. Gini pembatin. Tapi memakai konsep hemat pangkal kaya. Itu akhirnya menjadikan orang medit. Lawang medit itu cedak neraka. Apa gak boleh? Islam hemat boleh, tapi jangan menutup kita menjadi orang pelit. Tetaplah bersedekah apapun bentuknya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu bersedekah. Yang kedua, sumpah Rasulullah, wama afa rajulun madlamatan. Tidaklah seorang memaafkan dia pernah disakiti illa zadahullahu izzan, kecuali Allah akan mengangkat derajat dia. Jadi orang yang mudah memaafkan diangkat derajatnya Pak. Tapi orang dendaman itu dijatuhkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi dan orang yang terkait dengan saya, dumateng jamaah sekalian, kemarin kita hari raya mungkin enggak ketemu ya. Saya zahiran wan batinan nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Dan cara memaafkan sesuai dengan perintah Al-Qur'an, falyafu wal yasfahu, maka memaafkanlah dan bersalamanlah. Ada 2 qaul yang bisa kita baris bawahi. Menurut Imam Syafi'i, dosa itu ada 2, dosa kepada Allah dan sesama. Kalau kepada Allah kita sudah hapus dengan puasa, dengan sesama kita dengan maafan. Cara meminta maaf kepada manusia, maka menurut Imam Syafi'i itu harus munfasilan, harus dirinci. Bayai tanggal 6 kulo ngerasani jenengan ngapunten nggih. Tanggal 7 sandal jenengan kulo damel yai. Itu harus dirinci baru dimaafkan. Allah gak akan memaafkan kecuali dirinci. Itu menurut Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Malik. Tidak harus munfasilan, mujmalan. Dengan niat yang ikhlas, gelondongan cukup pun. Kenapa? Kalau ditafsil 2 kemungkinannya. 1, itu nanti yurisul balal. Akan mengakibatkan kebosanan. Ya kalau salahnya kepada 1-2 orang. Tapi kalau koncone sak Riyadul Jannah ini satu-satu harus dirinci. Ini kapan selesainya? Mungkin sampai riyoyo lagi. Ini kita nggak cukup. Maka itu yang pertama. Yang kedua akan memunculkan perkara baru yang tadinya sudah dimaafkan menjadi masalah lagi. Oh berarti awakmu sing nyolong sandalku malih begitu nanti itu. Maka menurut Imam Malik nggak harus begitu. Kita datang mohon maaf.
sami-sami yang kita datangi kemudian sudah bilang sami-sami, sudah selesai salah kita dengan sesama. Berarti para jamaah sekalian, kita sudah sepakat ikut salah satu 4 mazhab. Kalau Imam Syafi'i nggak kena karena itu susah, cari imam yang lain boleh. Jadi intiqalul madzahib itu ya juzu walau ba'da fi'lin, meskipun barusan dilakukan, sudah dilakukan, itu pindah madhab itu boleh. Boleh. Jadi setelah dilakukan itu seperti apa ya? Pernah mungkin saya contohkan, kita ngubur jenazah itu kan harus menghadap kiblat. Itu indah Syafi'i. Kalau enggak harus digali lagi. Imam Abu Hanifah enggak. Karena sudah meninggal. Boleh untuk tidak menghadap kiblat. Begitu sudah ditanam, kok lupa Pak Mudin, tadi belum saya hadapkan kiblat. Bagaimana? Ya cari madhab yang lain. Boleh. Oh ternyata menurut Imam Abu Hanifah boleh. Maka boleh. Enggak apa-apa itu. Ya. Gak usah diduduk lagi. Nanti tambah ditakoni Riko. Apa erek? Inti kok ya juzu walau ba'da itu boleh. Maka maafan kita ini tidak sedang ikut Imam Syafi'i, tapi ikut Imam Malik. Gelondongan saja. Itu sudah cukup. Sumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga apa? Wama fataha rojulun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta illa fatahallahu lahu baba fakrin, kecuali Allah akan membukakan pintu kepadanya pintu kefakiran. Maka jangan gampang-gampang minta Pak, itu bahaya. Nuwun sewu, ada yang terlewat itu baba mas'alatin li nafsihi, membuka pintu minta-minta untuk dirinya. Tapi lah untuk pengajian di Teluk Jannah enggak apa-apa lah. Okay. Itu untuk dirinya lah, untuk amal masjid enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu li nafsihi. Makanya Rasulullah dawuh yadul ulia khairun min yadis sufla. Lah minta-minta ini ada 3 jenisnya. 1, minta-minta dengan cara biasa. Wis kita ngono kita minta. Minta-minta itu ada orangnya Pak, itu minta lah, enggak nyuri namanya. Yang kedua dengan cara memaksa. Dengan cara memaksa. Lek wis dibagi warisan wis. Ojo kemudian ngerayah deh. Liane. Garai melarat Pak. Ya. Dengan cara malak itu loh, parkir yang dinaikkan itu kelihatannya dapat, tapi itu pembuka pintu kefakiran. Yang ketiga dengan cara jahat, merampok, begal dan lain sebagainya. Permintaan atau minta dengan cara seperti 3 inilah yang mengakibatkan itu disumpahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu kemiskinan. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu. Kalau Pak sinten Pak Sinantaro nggih. Nah, ini kan memberi. Bukan mami minta. Insya Allah ini orang tuanya yang dihauli ini bunga. Lebih bunga daripada saat hidup. Lebih baik lebih bunga daripada diberi saat hidup. Ini penting, anak seperti ini penting. Biasanya nyelameti Pak. Sedekah untuk orang mati itu kadang-kadang disoal. Padahal itu perintah Kanjeng Nabi tasaddaq ala mautaka. Itu bijaksana Rasulullah. Warisane gelem kok nyelameti gak gelem iku anak opo sampean iku. Maka setelah 40 hari para jamaah sekalian, datanglah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun lakum usbatun minkum. Innalladzina sak temene wong akeh ja'u kang padha teka sapa alladzina bil ifki kelawan kabar bohong itu usbatun minkum itu keluargamu dhewe, itu kelompokmu dhewe, iku golonganmu dhewe. Ini sampeyan titeni. Sing mitnah sampeyan
sing gawe kabar buruk tentang sampean iku dudu wong ado, dudu wong Bandung. Lha apa wong Bandung ngurusi sampean? Iku lek gak keluarga sampean dhewe, ya tangga sampean dhewe, ya golongane sampean dhewe. Usbatun minkum. Bolo dhewe. Tapi kata Allah apa dawuhnya Allah? La tahsabuhu syarron lakum bal huwa khairun minkum. Jangan menyangka yang seperti itu dikabar burukkan itu buruk bagi kalian. Tapi justru itu baik bagi kalian. Begitu ayat ini turun sampai nangis Aisyah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa harus wahyu? Cukuplah jenengan dawuh saja cukup. Wong yo saya saja kok. Bukan siapa-siapa. Kenapa harus wahyu? Betapa mulianya saya. Yang memutusi masalah saya ini kok wahyu. Itu sudah Allah ya Aisyah. Oke, sekarang kamu sudah gak bersalah karena Allah sendiri yang sudah dawuh. Sayyidina Abu Bakar yang tadinya 40 hari kelepean Pak ponakane itu. Jenenge Mistah bin Usasah tadi itu. Biasa disupport, rumahnya dikasih, anaknya sekolah dikasih, istrinya butuh apa dikasih 40 hari. Di satu gak dikasih apa-apa karena jengkel tadi itu. Seketika itu diangkat langsung oleh Sayyidina Abu Bakar satu karung kurma. Wahai Usasah, saya minta maaf kepadamu. Ini makan kurma ini anakmu dan keluargamu. Nanti kebutuhan lain saya akan kembalikan seperti biasanya. Jadi sepuro-sepuran itu sambil makan kurma Pak. Makanya awak dhewe kula sepuro-sepuran ndek meja iku ono jajane. Itu ono sanate. Sepuro-sepurowan, kanok jajane. Kurang lebih ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.